Oh ya, ini masih mute. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Samsur Ramli dalam channel pengadaan Samsur Ramli. Nah, eh, sekarang ini coba live di YouTube sambil setting-setting. Kok tidak terdengar suaranya ya? Buat yang hadir di TikTok juga bisa menyampaikan pertanyaan seputar pengadaan barang jasa. Sorry ini karena persiapannya kurang matang. Mudah-mudahan besok bisa lebih. Oke. Oke. Baik, mungkin saya bahas pertama kali ini tentang eh, ada pertanyaan tentang katalog konstruksi. Ini terutama pertanyaan ditanyakan oleh kawan-kawan pelaku usaha ya. Kawan-kawan pelaku usaha itu bertanya tentang apakah ketika mereka bergabung di katalog itu barang yang ditayangkan oleh mereka itu bisa dibeli oleh pemerintah yang misalkan mereka tayang di katalog lokal. Kemudian mereka tayang produk, kemudian setelah tayang produk apakah boleh dibeli oleh pemerintah kabupaten di luar katalog lokal tersebut. Nah, yang pertama yang mungkin saya bisa jelaskan, yang disebut dengan katalog lokal itu adalah katalog yang dikelola oleh pemerintah daerah. Dan saya dengar juga kabarnya nanti, ini baru nanti ya, tapi saya baru baca-baca di beberapa informasi, di beberapa uji publik peraturan, itu bahkan tidak akan ada lagi namanya katalog lokal, katalog nasional, katalog sektoral. Yang ada hanya katalog pengadaan barang jasa pemerintah. Tapi bagaimana implementasinya itu nanti kita akan lihat ya, karena regulasinya juga belum ditetapkan. Nah, menjawab pertanyaan teman pelaku usaha tadi, saya kemudian jawab. Karena yang disebut dengan katalog lokal itu adalah katalog yang diinisiasi dan dikelola oleh pemerintah daerah, maka yang disebut pemerintah daerah itu ada berbagai macam. Ada pemerintah daerah, kabupaten, ada pemerintah kota. Nah, yang katalog lokal itu bisa saja dibeli atau didapat transaksi dari pemerintah kabupaten kota atau provinsi dimanapun dia berada. Karena prinsip dari pengelolaan katalog lokal atau inisiasi katalog lokal ini adalah untuk menyebarluaskan atau mempermudah pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi kecil untuk bisa menjadi penyedia barang jasa pemerintah. Sehingga kalau misalkan tayangnya anggaplah tayang di Kabupaten Banjar, kemudian apakah bisa dibeli oleh pemerintah Kabupaten Bali? Ya bisa saja, gitu ya, bisa saja. Atau pemerintah Kabupaten Banjar beli produk-produk dari katalog lokal yang ada di Bali, itu juga bisa saja. Jadi pada prinsipnya bukan tentang pembatasan, tetapi tentang pengelolaannya saja. Nah, pengelola katalog lokal di masing-masing daerah itu ada di UKBBJ. Sehingga buat kawan-kawan pelaku usaha, eh, jangan takut untuk menayangkan produknya. Yang paling utama menurut saya kuncinya adalah Bapak Ibu sekalian pelaku usaha itu jangan bosan untuk atau kreatif lah mencari etalase-etalase yang bisa dimasukin, ditayangkan produknya. Memang dari beberapa penyampaian saya sering mendengar bahwa untuk pelaku usaha yang tayang di katalog lokal itu baru bisa dapatkan saksi kalau dekat dengan kekuasaan.
Saya tidak menafikan soal itu, karena bagaimanapun juga saat ini preferensi atau referensi transaksi pemerintah itu masih terbatas pada katalog lokal masing-masing. Sehingga ini pun belum tersosialisasikan dengan baik. Tetapi nanti ketika ini selalu berkembang, saya melihat tidak ada juga kerugian yang besar ya untuk pelaku usaha menayangkan produknya di dalam katalog. Baik itu katalog lokal, katalog nasional, katalog sektoral. Namanya apa? Bahkan kalau menurut saya ini kesempatan besar untuk bisa memiliki sebuah etalase, sebuah toko secara online yang pasarnya adalah pasar pemerintah. Bahwa nanti rezekinya akan dapat transaksi dari mana, itu tentu adalah bagian dari ikhtiar kita. Tapi perlu diingat, ini mumpung juga bulan Ramadan ya, perlu diingat yang menentukan rezeki itu atau yang menetapkan rezeki itu adalah Yang Maha Kuasa. Jadi walaupun manusia mengkreat sedemikian rupa, kalau memang tulisan rezekinya belum sampai, ya tidak mungkin juga. Tetapi sebagai bagian dari ikhtiar, menurut saya, teman-teman pelaku usaha tidak perlu pesimistis dulu, karena yang paling penting dari segala amalan itu kan ina amalu bil niat ya, tergantung niatnya masing-masing. Jadi kalau misalkan niatnya memang untuk mencari lahan usaha, ya menurut saya tidak ada salahnya kalau kemudian mencari-cari etalase yang sesuai dengan KBLI, klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia, atau klasifikasi baku komoditas Indonesianya. Jadi saran saya, lakukanlah, upayakanlah membuka peluang usaha bagi pelaku-pelaku usaha di dalam katalog pemerintah. Ini kesempatan besar. Bahwa tentang kepastian akan dapat transaksi itu adalah persoalan rezeki. Nanti di mana dapatnya itu persoalan rezeki. Tetapi sebagai wujud dari ikhtiar, menurut saya tidak ada salahnya. Dan ini tidak berbayar. Mungkin yang modalnya adalah modalnya adalah kuota. Tetapi di zaman di era sekarang ini yang namanya kuota itu sudah melekat kepada paket yang kita pegang gitu ya. Jadi tidak ada salahnya bagi pelaku usaha daripada nanti kuotanya hanya untuk chatting, hanya untuk scrolling TikTok atau scrolling IG. Ya kenapa tidak kemudian cari-cari etalase yang sesuai dengan klasifikasi atau izin usaha gitu ya, untuk kemudian menayangkan produk yang dimiliki ya, bukan yang diingini gitu ya, tapi yang dimiliki yang sekiranya ini mungkin saja dibutuhkan oleh pemerintah. Misalkan Bapak Ibu sekalian adalah pengelola toko online alat-alat tulis kantor misalkan. Uh, Apakah nanti bisa tayang di katalog? Ya udah tayangkan saja. Nggak apa-apa. Siapa tahu ada rezekinya nanti di Pemda mana, di pemerintah mana, yang kemudian membutuhkan penyedia barang jasa yang berpengalaman, yang memiliki toko, sehingga yang memiliki toko ini memiliki kesempatan yang besar dari sisi kondite untuk bisa memasukkan barangnya dan bertransaksi. Jadi saran saya ya tayangkan saja produknya, nggak apa-apa ya. Jadi jangan terbawa kota asik. Yang penting pertama tadi ya, ina amal niat. Kita niatnya mau usaha, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah kita akan didekati oleh rezeki-rezeki yang rezeki-rezeki yang halal, rezeki yang berkah. Ya tentang dimanapun nanti dapatnya, kapanpun dapatnya itu persoalan persoalan ketetapan Allah ya. Tetapi dari ikhtiar kita itu, insya Allah kita bisa mendapatkan peluang besar. Oke. Nah, yang kedua ini yang ya perlu saya ingatkan juga kepada pelaku usaha, usaha mikro, usaha kecil, uh, tayangkanlah produk sesuai dengan apa yang dikuasai. Itu saya banyak melihat pelaku-pelaku usaha yang gambling. Gamblingnya apa? Menyelip-nyelipkan barang atau produk-produk yang mereka jual itu di dalam etalase-etalase yang tidak sesuai. Nah, nanti akan ada mekanisme kurasi ya, kawan-kawan, atau ada orang yang melaporkan, kemudian nanti tidak bisa tayang, tidak bisa transaksi. Begitu mau dapat transaksi, ternyata tidak bisa transaksi. Karena apa? Ternyata kita dilaporkan, tidak menayangkan produk sesuai dengan KBLI-nya. Jadi ini persaingan terbuka dan bebas. Jadi kita usahakan jangan melanggar ketentuan. Jadi tayangkanlah produk pada klasifikasi baku lapangan usaha yang kita miliki.
Jangan bermain pada medan yang tidak kita kuasai. Misalkan pelaku usaha konstruksi coba-coba berusaha di ATK, sementara kita tidak memiliki sumber daya, kita tidak memiliki supplier, tidak memiliki dukungan dari pabrikan, produsen, dan seterusnya. Hati-hati, pelaku usaha seperti ini biasanya musiman saja. Nah, bagi Anda yang pelaku usaha yang mapan, yang sudah konsisten, ya konsisten saja, istiqomah saja pada bidang usaha yang sudah dikuasai. Jadi itu, tolong jangan nyelip-nyelip di etalase-etalase yang tidak benar, karena itu akan merugikan kita sendiri. Kemudian yang kedua, usahakan eh, atribut-atribut produk itu sesuai dengan produk-produknya. Saya banyak menemukan ada atribut produk PDN, TKDN misalnya. Kalau tidak punya sertifikat, yang punya sertifikat itu produknya ya Bapak Ibu sekalian terkait TKDN. Jadi usahakan dapat referensi dari produsen, supplier, vendor yang memiliki produk yang sudah memiliki sertifikat TKDN. Nah, sebelum tayang pastikan dulu sertifikat TKDN-nya itu connect dengan website Kemenperin. Jadi saya tidak ini petunjuk ini tidak untuk penyedia-penyedia yang gambling. Ini untuk penyedia-penyedia yang serius, memang pengen mendapatkan usaha dan mendapatkan rezeki yang halal dari proses pengadaan barang jasa pemerintah, insya Allah diberkahi. Nah, nanti cek dulu sertifikat TKDN-nya. Begitu sertifikat TKDN-nya dicek sesuai, baru tayangkan produk. Atribut-atribut lain misalkan, atribut-atribut lain terkait apa? Misalkan terkait dengan PDN-nya. PDN ini tidak selalu dengan sertifikat TKDN. Misalkan kayak makan minuman atau catering, itu kan kita justifikasi saja bahwa ini PDN 100%, tetapi tidak memiliki sertifikat TKDN. Nah, ini juga berkaitan dengan self declare. Nanti ada bagian-bagian yang kita akan bahas terkait itu. Mudah-mudahan kalau misalnya ada pertanyaan. Jadi tadi ada dua saran saya pada kawan-kawan pelaku usaha mikro usaha kecil memanfaatkan katalog elektronik. Yuk, mari tayangkan produk kepada teman-teman yang memang memiliki usaha yang mapan, konsisten, istiqomah di usaha itu, memiliki produk, tayangkan produk, detailkan produk, kemudian sebisa mungkin ketika orang baca produk kita, orang paham ini produk apa, gitu ya, apa keunggulan-keunggulannya. Dari sisi harga, silakan eh, cari referensi-referensi harga. Oh, penyedia lain nih tayang produk harganya berapa, gitu ya. Semakin kompetitif harga Anda, maka akan semakin besar peluang Anda untuk mendapatkan transaksi. Nah, demikian ya, mudah-mudahan petunjuk ini setidaknya bisa menjadi bahan kita. Saya coba akan akses pertanyaan-pertanyaan di TikTok nih, ada beberapa pertanyaan yang saya tadi sempat baca. Sebentar, oh ya, ini mudah-mudahan masih join ya Pak Arfi 15. Untuk pengadaan langsung barang atau jasa wajib pembandingnya. Yang namanya pengadaan langsung itu minimal satu penyedia saja, tidak masalah satu penyedia. Tetapi untuk referensi harga, untuk pejabat pengadaan sebaiknya membandingkan beberapa informasi atau referensi harga. Nah, referensi harga ini bisa dari penyedia lain, bisa jadi harga katalog dan terus sangat sangat kecil kemungkinan bahwa di katalog sekarang tidak ada barang jasa yang Bapak Ibu sekalian bukan. Jadi pengadaan langsung ini hukumnya terpaksa kalau di dalam tidak bisa melakukan e-purchasing. Nah, ini yang perlu ditekankan. Nah, kalau memang tidak bisa dilakukan e-purchasing karena barang jasanya tidak tersedia kebutuhannya di dalam katalog, baru pengadaan langsung bisa dipilih. Nah, ini norma baru yang ada di dalam Perlem 12 tahun 2001. Apakah ada batasan ini dari Faizan ya, dan izin bertanya, apakah ada batasan nilai transaksi untuk metode pengadaan penyedia perorangan? Untuk penyedia perorangan, sejauh yang saya tahu, tentu tidak ada batasan nilai sebenarnya. Karena ya, kecuali untuk konstruksi ya. Untuk konstruksi itu ada batasan sampai dengan 15 miliar. Nah, tapi untuk non-konstruksi itu bisa saja berapapun penyedia perorangan. Tetapi tentu kemampuan penyedia perorangan akan terbatasi dengan kriteria. Nah, kalau misalkan penyedia perorangan ini omsetnya sudah lebih dari 2,5 miliar dan seterusnya,
Nah, tentu akan jadi pertanyaan bahwa bisa saja ini sebenarnya bisa naik kelas menjadi penyedia badan usaha kecil gitu ya. Karena yang namanya perorangan bisa juga punya PT ya, perusahaan perseroan terbatas. Jadi secara regulatif tidak ada batasan nilai transaksi untuk metode pengadaan penyediaan perorangan. Tetapi ketika dia mendapatkan transaksi yang besar, tentu akan jadi pertanyaan tentang apakah benar dia adalah pelaku usaha perorangan dengan kualifikasi kecil. Bisa saja nanti akan naik kelas menjadi usaha menengah, usaha besar. Anda ingat, masih terdapat di Undang-Undang UMKM, usaha mikro, usaha kecil, ada batasan yang disebut dengan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar itu ada batasan-batasan. Bisa berupa batasan kekayaan bersih, batasan omset yang harus diatur, sehingga ketika mendapatkan izin usaha, itu tentu akan jadi pertanyaan di OSS dan seterusnya. Apalagi laporan pajak sekarang mengikat kepada NPWP dan KTP. Salam kenal dari Pak Pungki, kemudian Pak Roni, juga terima kasih sudah bisa berhadir di sini. Kita sampai jam 18.00 ya, karena jam 18.00 sudah mendekati menjelang buka puasa. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Tadi ada dua ya, kepada seluruh pelaku usaha mikro usaha kecil, jangan sungkan untuk menayangkan produknya, apalagi Anda memiliki sumber daya yang cukup. Katanya sudah mapan dari sisi usaha, memiliki toko, memiliki galeri, atau memiliki galeri baik secara online atau seterusnya. Tayangkan saja. Misalkan Anda sudah tayang produk di Shopee, di Tokopedia, atau di mana, ya kenapa tidak juga Anda menayangkan produk di dalam katalog elektronik. Jadi silakan gitu ya, jangan disia-siakan. Ya, waduh, untuk KSO ya, nanti kita lihat ya. Silakan, ini ngobrol aja kok, nggak tematik, jadi nanti akan saya jawab. Tapi ini yang sementara ini saya buka obrolan ya terkait dengan peluang pelaku usaha mikro usaha kecil untuk menjadi penyedia barang jasa pemerintah di katalog. Jadi saya akan ini dulu. Oh, oh, di YouTube ada Pak Rai Gurut. Iya, Pak Rai Gurut. Ini namanya siapa ya Pak Rai ini ya? Saya jadi lupa karena yang terkenalnya nih dari Gorontalo Utara. Uh, Selamat menyebut PPN 12% tahun 2025. Iya, ya kalau itu ya memang karena di dalam roadmap sejak awal Bu Sri Mulyani sudah sampaikan ya, jadi tidak hanya tentang pemerintah. Sejak kalau tidak salah sejak 5 tahun yang lalu Bu Sri Mulyani sudah menyatakan bahwa kita akan mengarah kepada PPN berapa persen waktu itu ya. Saya lupa berapa persennya, pajak pertambahan nilai. Nah, ini menarik juga, pajak pertambahan nilai eh, dibahas ya, tetapi kayaknya yang bahas jangan orang pengadaan, yang bahas orang ekonomi aja lah, gitu ya. Oke, apa beda KBLI 4647, gimana penjelasannya? Oke, saya ini tidak terlalu hafal ya terkait nomor KBLI-nya. Coba saya cek di KBLI di BPS ya. Apa KBLI? Mana nih ya si bakunya? KBLI 45 46 47. Ini kelompok ya, nggak salah grupnya. Coba 46. KBLI 46 perdagangan besar bukan mobil motor. 47 perdagangan eceran. Oke. Ya kalau ini mungkin bisa sedikit saya bahas. KBLI 4647. Jadi di dalam peraturan perdagangan, Kementerian Perdagangan, Kemenperindak nomor, aduh saya lupa nomor berapa, itu disebutkan bahwa ketika kita melakukan pemaketan ini untuk di sisi pemerintah ya, di sisi pengadaan. Sisi pengadaan ketika kita melakukan pemaketan itu tidak boleh mencampur adukan antara pedagang besar dengan pedagang eceran. Jadi yang ngatur pemerintah dulu. Ada ketentuan bahwa
pedagang besar itu tidak boleh mencampurkan ikut di dalam pasar perdagangan eceran, sehingga ada batasan antara perdagangan eceran dengan perdagangan besar. Nah, batasan ini ada di mana? Nah, batasan ini nanti akan ada di pemaketan. Untuk pemaketan menengah besar, itu bisa saja nanti diklasifikasikan pemaketannya dibuka untuk semua pedagang eceran, pedagang besar, itu dibuka semua. Tetapi ketika pemaketannya jelas di bawah pemaketannya untuk paket kecil, segmentasi kecil, maka harus dibatasi bahwa ini untuk perdagangan atau perdagangan eceran dengan menetapkan KBLI 46. Nah, sehingga ini ada di aturan perdagangan. Jadi kalau di pengadaan barang jasa dampaknya ada di pemaketan. Nah, kalau pemaketan nanti buka lagi 4 KBKI-nya ya. Nah, jadi dengan KBKI perdagangan besar dan KBKI perdagangan kecil tidak boleh dipaketkan jadi satu. Harus dipisah. Jadi kalau paketnya 47 itu tidak boleh nyampur dengan 46. Jadi search-nya KBKI dulu, baru nanti akan menuju ke KBLI-nya. Begitu. Emang agak ini ya, nanti kalau mudah-mudahan ada waktu saya bikin slide-nya. KSO. KSO kira-kira apa ya Pak? Yang mau ditanyakan. Transaksi purchasing ada pendapat bahwa PPK membentuk tim teknis verifikator pada dasar hukumnya. Itu tergantung dari kompleksitas pekerjaannya ya. Karena tadi untuk nilai di atas 200 juta kan PPK semua. Tentu PPK sesuai dengan amanat Perpres 16 tahun 2018, PPK dapat membentuk tim tim ahli atau tim pendukung dari tim teknis yang dibentuk oleh pengguna anggaran. Jadi nanti bisa saja PPK menganggap bahwa dia tidak mungkin melakukan sendiri. Justru PPK yang seperti ini yang harus didukung sebenarnya agar mereka dalam melakukan transaksi hati-hati gitu ya, prudent gitu. Karena tidak semua PPK itu ahli teknis. Mereka ada saja yang cuma ahli pengadaan saja, bahkan cuma punya sertifikat tipe C saja. Nah, sertifikat tipe C itu kan hanya sertifikat pengadaan saja, bukan sertifikat terkait teknis. Seperti tadi saya bilang tentang pemaketan, mereka kemudian ketika PPK mau beli komoditas barang di komoditas tertentu, nilai pagu anggaran atau nilai paketnya sebenarnya kecil, maka beliau mungkin tidak tahu bahwa di KBKI itu ada klasifikasi baku komoditas Indonesia untuk perdagangan eceran yang tidak boleh bercampur dengan pedagang besar. Nah, jadi seperti itu. Oke ya, mau Pak Izan ya, boleh saja membentuk tim teknis. Saya pengen bertanya hukumnya KSO antar perusahaan kecil di salah satu SPK Kalimantan agak rancu. Ya kalau silakan ya kasuistik. Jadi kalau namanya KSO itu kalau tidak salah KSO itu yang boleh itu Mbak menengah kecil, kemudian besar menengah gitu ya yang boleh. Jadi lead-nya itu harusnya yang besar dulu gitu ya. Kalau tidak salah seperti itu seingat saya. Nilai paket di bawah 10 miliar, apakah boleh KSO? Tidak ada larangan ya, selama ada justifikasi terkait dengan market analisisnya. Karena tidak mesti loh yang namanya paket di bawah 15 miliar itu pasti kecil. Ya, bisa contoh ya Pak Fungki, misalkan pengadaan kendaraan bermotor, beli kendaraan bermotor 1 unit, anggap saja NMAX 45 juta. Itu belinya kalau pengadaan barang jasa pemerintah belinya harus ke katalog nasional. Nah, di katalog nasional itu kan yang berdagang bukan showroom, yang berdagang adalah dealer and subdealer gitu. Karena kalau kita beli ke showroom itu tentu ada ketentuan-ketentuan aset terkait service center, bengkel resmi, kemudian jaminan suku cadang dan seterusnya yang harus dipenuhi, dan itu tidak bisa dipenuhi oleh penyedia-penyedia kecil gitu. Jadi jangan berpatokan hanya kepada nilai paket untuk menentukan kecil dan non kecil. Mbak Tutik Javier, Pak saya mohon maaf nih, Bapak atau Mbak.
Untuk belajar purchasing apakah harus membuat HPS? Tidak diperlukan HPS, tapi kalau bikin HPS nggak apa-apa juga ya. Tapi itu tidak disebut HPS biasanya. Disebutnya adalah referensi, harga referensi. Apakah boleh nilai pakai konstruksi pagu 3 miliar perusahaan kecil KSO dengan sesama usaha kecil ber-KSO? KSO itu kan apa yang menyatukan dua kualifikasi usaha. Nah, dua kualifikasi usaha ini kalau kecil sampai ada dua sub klasifikasi di dalam satu paket, tentu akan jadi keanehan sendiri, gitu ya. Artinya keanehan itu tidak selalu salah ya. Saya harus memeriksa juga, nanti harus tanya juga kepada PPK-nya waktu pemaketan, apakah ada misalkan ini Pak pekerjaannya kecil tapi terdiri dari dua sub klasifikasi usaha. Yang satu subklasifikasi jalan cipta karya misalkan di dalamnya ada pembangunan jalan yang nilainya dan kompleksitasnya besar sama. Menurut saya ini bisa saja menjadi usaha menengah ya, paket menengah kalau sampai kompleksitasnya seperti ini. Tapi kalau kompleksitasnya sederhana, standar, ya patut dipertanyakan kenapa perusahaan kecil itu kemudian dibuka untuk ber-KSO. Gitu ya. Pasti ada sesuatu ber-KSO-nya karena apa. Jadi harus dicek dulu. Oke, saya cek di YouTube nih, mudah-mudahan udah banyak di YouTube ternyata, maaf. Saya kembali ke YouTube dulu. Terima kasih banyak penjelasan soal komitmen pada perlindungan kami baru bisa mengerti dari pemerintah. Oh ya, alhamdulillah. Ya, memang itu materi lama sebenarnya. Cuman ya itu tadi, kalau tidak ditanyakan orang, tidak tertrigger, yang maklum, umur ya, ingatan gitu ya. Terima kasih, sama-sama. Apakah masih diperbolehkan penetapan PPK Mandiri? Oh, masih boleh, nggak apa-apa. Tetapi memang kecil kemungkinan di APBD itu ada PPK Mandiri, tapi ada kemungkinan. Misalnya di tempat saya itu, di satu bagian, itu ternyata ada katanya, ini belum tentu benar ya katanya, SIPD itu hanya membolehkan satu PPTK saja di satu bagian. Sehingga di situ kan ada 3 kasubag tuh. Otomatis hanya satu kasubag yang kemudian jadi PPTK. Nah, 2 kasubagnya itu kalau misalnya memiliki sertifikat kan bisa ditunjuk sebagai pejabat pembuat komitmen mandiri. Nah, jadi mungkin ya, jadi jangan dilarang, jangan diharamkan karena memang tidak ada larangannya, tidak ada pengharamannya. Jadi bisa saja terjadi walaupun kemungkinannya kecil seperti yang saya ceritakan tadi. Di daerah saya itu di satu bagian DPKAD-nya, penguasa keuangannya itu hanya membolehkan katanya di akun SIPD itu hanya boleh satu PPTK saja. Walaupun saya belum mengkonfirmasi soal ini ya, tetapi soal benar tidaknya. Tetapi kalau terjadi yang seperti itu, berarti kan di tempat saya ada 3 kasubag, 2 kasubag tidak PPTK, 1 kasubag PPTK. Berarti 2 kasubag yang lainnya, apalagi di bagian pengadaan, kasubag-kasubag itu pasti bersertifikat pengadaan. Nah, itu bisa 2 kasubagnya ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen mandiri. Jadi mungkin saja di dinas bisa jadi terjadi seperti itu. Ada kabit, ya. Ada kalau kabit itu rata-rata PPTK minimal. Nah, tiba-tiba di bawah kabit itu misalkan masih ada jabatan fungsional tertentu yang di kriterianya sudah sesuai dengan penetapan Perbuk bahwa Japung ini memiliki sertifikat, kemudian boleh ditunjuk sebagai PPK mandiri, jadi nggak masalah. Jadi tidak dilarang ya, Pak Adi. Untuk yang risiko rendah tidak perlu izin, cukup NIB saja. Akibatnya satu badan usaha di NIB banyak KBLI yang risiko rendah. Ya, bisa saja. Ya, tadi karena NIB, tapi seingat saya NIB itu juga masih terikat dengan KBLI juga. Apalagi kalau misalkan nanti yang harus dilihat KBKI-nya ya, KBKI-nya. Memang orang pengadaan jarang lihat KBKI ini. Padahal KBKI itu pegangan orang pengadaan. Jadi pada waktu memaketkan dipastikan kalau ATK cetak penggandaan itu masih mungkin satu KBKI. Tapi kalau sudah makan minuman itu sudah beda KBKI. Sehingga tentu etalasenya juga berbeda. Nah, apakah boleh nanti pelaku usaha mikro usaha kecil itu memiliki lebih dari satu KBLI? Nah, itu di sistem perizinan yang nanti akan membatasinya.
Nah, kalau sistem perizinan membuka peluang ya tidak masalah harusnya. Nah, spesialisasi akan terjadi dengan semakin besarnya kualifikasi usaha dan omset kualifikasi usaha dan klasifikasi usaha yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Tentu dengan semakin besar transaksi, semakin terklasifikasi juga. Dia nanti akan terklasifikasi perdagangan, perdagangan naik jadi perdagangan eceran, perdagangan eceran naik jadi perdagangan besar nanti bisa jadi industri, industri besar, industri kecil. Gitu. Oke, sama-sama Pak Fangki. Ya. Ya, terima kasih nih buat Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua. Jadi saya kembali ke topik utama karena memang tadi saya sudah ini ya, sudah bahas. Terima kasih juga yang sudah Bu Evi, terima kasih sudah ngasih rosnya. Terima kasih. Anggap saja bersedekah ya, sedekah. Mudah-mudahan berkah rezekinya. Oke, saya lanjut ke ini ya, ke topik utama karena ini masih ada sekitar waktu 5 menit lagi sebelum jam 6. Jadi kepada teman-teman yang pelaku usaha, tadi jangan sungkan untuk menayangkan produknya sesuai. Kemudian yang kedua, tayangkanlah sesuai dengan atribut dan kelas izin usahanya. Terus yang ketiga, buatlah produk-produk Bapak Ibu sekalian itu menarik bagi pejabat pembuat. Karena masih banyak dari sekian ribu pejabat pembuat komitmen itu saya masih yakin bahwa pejabat pembuat komitmen ada pejabat pembuat komitmen yang memang tidak mempunyai pretensi khusus kedekatan. Sehingga mereka bisa mencari penyedia-penyedia yang menurut mereka menyediakan barang yang sesuai dengan harga yang kompetitif. Nah, jadi bismillah saja, tayangkan produk dan tawarkan keunggulan kompetitif Bapak Ibu sekalian di produk itu. Contoh ya, Bapak Ibu sekalian, saya dapat referensi dari teman-teman, di salah satu teman pelaku usaha, ada pelaku usaha penyedia makan minuman, snack gitu ya. Mereka tambahkan fasilitas layanan berupa apa? Berupa kemudahan pembayaran. Jadi mereka menyebutkan bahwa di dalam negosiasi, bahkan kemarin saya bilang, ya sebutkan aja di dalam keterangan produk saudara, bahwa kami menerima memfasilitasi pembayaran paling lambat 3 bulan sejak transaksi, misalkan, atau sejak pengiriman barang membuka pembayaran itu mereka bisa akomodir sampai 3 bulan. Nah ini tentu menjadi daya tarik sendiri buat PPK, pejabat pembuat komitmen, untuk menyampaikan kepada pengguna anggaran. Pengguna anggaran kalau belanja di sini kita bisa bayar 3 bulan kemudian sesuai dengan rencana anggaran kas. Karena gini ya teman-teman pelaku usaha mikro usaha kecil, dan ini memang bisa jadi berat untuk pelaku usaha kecil yang belum mapan. Tapi bagi yang sudah mapan, yang memiliki kemampuan modal yang cukup, gitu ya, bukan berarti besar tapi cukup, fasilitasi kemudahan pembayaran ini akan menjadi bargain sendiri untuk tidak menawarkan harga yang sangat rendah. Sehingga produk Anda bisa saja harganya adalah harga pasar, harga standar yang tidak rendah gitu ya. Tetapi ketika tidak rendah, kemudian Anda memiliki keunggulan kompetitif karena apa? Pembayaran bisa ditunda 1 bulan misalkan. Sehingga mempermudah pejabat pembuat komitmen karena tadi kadang-kadang pejabat pembuat komitmen ini terkendala terkait pembayaran. Tidak selalu bisa cash and carry. Nah ini juga bagian yang mungkin menjadi keunggulan kompetitif. Atau juga ada penyedia, kalau Bapak Ibu sekalian pesan, kami akan kirim segera setelah pemesanan, paling lambat misalkan 1 hari, 1 kali 24 jam barang langsung sudah sampai ke pejabat pembuat komitmen atau pengguna barang. Nah ini juga bagian-bagian ya, produk Anda mungkin sama, speknya sama, keunggulannya sama, tetapi dari sisi layanan bisa berbeda, dan ini bahkan juga bisa menjadi pembeda harga. Nah, ini juga bagian yang bisa digunakan oleh pelaku usaha kecil untuk memperbesar kemungkinan peluang untuk mendapatkan transaksi di dalam e-purchasing atau pengadaan barang jasa pemerintah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kawan-kawan semua, ini sesi pertama. Mudah-mudahan besok kita masih bisa lagi.
Jadi sesi pertama untuk ngobrol bareng atau ngabuburit bareng, pengadaan barang jasa melalui secara online, sekalian juga saya mau ngisi channel YouTube saya supaya tidak nganggur gitu ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah aktif di TikTok. Terima kasih buat yang sudah aktif di YouTube. Semoga bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya berkah dan diterima segala amal ibadahnya. Kemudian juga diberikan limpahan rezeki yang tidak terhingga. Saya Samsul Rabli mengucapkan uh, Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri session ini. Oh ya, para ibu terima kasih sama-sama. Saya akhiri dengan Pak Roni juga terima kasih. Saya akhiri di hitungan 3. Ini saya menggunakan Zoom ya, jadi saya end di Zoom-nya.